Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you all fine. Okay, today we'll be study science about part of plant. Hari ini kita akan belajar science tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang animals. Kita sudah belajar tentang hewan. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan materinya mudah dipelajari. Doa mulai. Nah, plant yang kita bicarakan hari ini general plant ya, atau tanaman pada umumnya. Nah, tanaman itu tumbuhan. A plant is made up of many different parts. The three main parts are the roots, the leaf, and the stem. Each part has a set of jobs to do to keep the plant healthy. Jadi tumbuhan itu dibentuk atau dibangun itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, ada 3 bagian utama yang membentuk tumbuhan, yaitu the root atau akar, the leaf atau daun, and the stem atau batang. Nah, setiap bagian ini dia memiliki tugas masing-masing agar tumbuhan itu tetap sehat. Nah, ini contoh gambar tumbuhan ya. Nah, tadi kan ada 3 bagian utama, ada root, ada stem, ada leaf, akar, batang, dan daun. Nah, ada juga tumbuhan itu yang memiliki bunga atau flower dan memiliki buah atau fruit. Nah, kita root function absorb water and mineral from the soil. Jadi tugasnya akar untuk tumbuhan itu tadi kan mempunyai tugas masing-masing ya, tugas dan fungsi. Tugasnya akar ini menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Jadi akar kan letaknya di bawah tanah. Nah, tugasnya itu menyerap air. Expand the ground to increase the surface area for water absorbing. Nah, ini memperluas area penyerapan air di dalam tanah. Jadi akar itu kan banyak ini cabang-cabangnya itu. Semakin banyak cabangnya, semakin panjang, semakin jauh jangkauannya, semakin banyak air yang bisa diserap. Anchor the plant in the ground. Nah, ini menegakkan tumbuhan, tapi dia dalam tanah. Biar tumbuhan itu tetap berdiri, dia yang bagian penguatnya, dia di dalam tanah, biar nggak mudah roboh. Itu fungsinya akar. Oke, next, stem atau batang. Function support the plant above ground. Nah, kalau tadi akar itu menopang tanaman tapi dari dalam tanah. Nah, kalau batang itu menopang tanaman atau tumbuhan yang di atas tanah. Di atas tanah ya. Jadi tanamannya, tumbuhannya itu berdiri, itu batang. Transport the nutrient and mineral through the plant up to the leaves. Nah, batang itu dia yang menghubungkan antara akar dan daun. Jadi akar tadi kan dia menyerap nutrisi dari dalam tanah, menyerap nutrisi dan mineral, air gitu ya. Nah, yang membawa ke daun itu batang. Nah, ini after the photosynthesis occur, the stem is responsible for carrying the food through the rest of the plant. Nah, jadi
Ini sama ya dengan yang nomor 2. Maksudnya satu paket. Nah, di batang itu dia memiliki pembuluh pengangkut. Nah, pembuluh pengangkut. Jadi nanti coba dicari apa pembuluh pengangkut itu. Nah, kalau di manusia, di tubuh manusia itu ada pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jadi bagian mengangkut mineral ke sel-sel. Nah, yang tadi nomor 2 ini kan transport dan nutrien ini dia membawa atau menyampaikan yang dari akar tadi ya, dari akar ke daun. Nah, itu namanya pembuluhnya xilem. Nah, di batang itu ada xilem, ada floem. Nah, xilem itu bagian yang mengangkut dari akar tadi ya, menyerap mineral dari dalam tanah, disampaikan sama pembuluh xilem yang ada di batang ini ke daun. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Nah, after fotosintesis, setelah proses fotosintesis ini kan menghasilkan apa? Oksigen dan glukosa kan. Nah, hasilnya itu yang akan disebar oleh pembuluh floem. Ini after photosynthesis occur. Nah, ini fungsinya pembuluh floem yang nomor 3 ini. Leaf, sekarang daun. Function. Collect energy from sun and make food for the plant using an amazing process called photosynthesis. Nah, ini ya, tadi ya, daun dengan bantuan sinar matahari dan air ya. Ini diproses menjadi makanan untuk tanaman itu yang namanya fotosintesis di daun. Fotosintesis di daun. Other than photosynthesis, leaves play a crucial role in the removal of excess of water from plant through tiny pores called stomata. This is the process of transpiration. Nah, selain ada fotosintesis, di daun itu juga ada transpirasi. Apa transpirasi? Yaitu removal of excess of water. Nah, ini jadi dia bisa memasukkan air dan mengeluarkan air, atau bahasanya itu respirasi. Nah, itu dia ada lubang kecil atau pori-pori kecil yang ada di daun, itu namanya stomata. Nah, fungsinya untuk ini. Kalau kebanyakan air dikeluarkan, kalau dia kurang air ya menyerap air dari lingkungan. Itu stomata. Prosesnya namanya transpirasi. Oke, next, flower atau bunga. Flowers are the most beautiful and colorful part of a plant. They are the reproductive part of a plant. Nah, bunga itu bagian yang biasanya itu paling cantik dan penuh warna. Warnanya itu berwarna-warni ya, bunga itu ya. Nah, they are the reproductive part of a plant. Nah, bunga ini fungsinya untuk reproduksinya atau perkembangbiakannya tanaman tumbuhan itu. Di bunga itu untuk proses perkembangbiakan. Nah, ini part of a flower. Nah, bunga itu mempunyai empat bagian utama. Empat bagian utama. Yang pertama itu ada sepals. Sepals itu yang kelopaknya itu, yang warna hijau itu ya sepal. Nah, yang di bawah bunga biasanya kan ada kayak daun, tapi bukan daun ya. Nah, itu namanya sepal yang menopang bunganya. Itu namanya sepal. Yang kedua, petal. Petal itu mahkota yang warnanya biasanya warna-warni, ada merah, ada putih. Itu namanya petal. Yang ketiga ada pistil.
Pistil itu putih. Putih itu pistil, atau yang ini perkembangbiak yang betina putih. Yang selanjutnya ada stamen atau benang sari. Benang sari itu yang jantan. Untuk proses penyerbukan itu nanti benang sari itu ada serbuk sarinya itu anter ini ya, yang di stamen itu anter itu serbuk sarinya, filamennya itu kayak batangnya di benang sari. Itu nanti serbuk sarinya itu rontok masuk ke putih, nanti terjadi pembuahan. Nah, ini flower has four major part. Tadi ya, bunga itu mempunyai 4 bagian utama. Petals is the colorful part of flower which attracts insect and bee. Nah, ini tadi ya, petals itu mahkotanya. Mahkotanya itu warna-warni tadi, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Itu untuk menarik serangga dan burung untuk hinggap. Lebah biasanya kan membantu proses penyerbukan. Sepals are green leafy part present under petals and protect the flower bud from damage. Nah, ini sepal itu tadi yang hijau yang seperti daun, yang ada di bawahnya mahkota. Nah, dia itu melindungi flower bud, itu bakal buah atau bakal flowernya itu ya, bunganya itu nanti di bunganya itu kan ada bakal buahnya itu di situ. Nah, itu dilindungi oleh sepal, dilindungi oleh kelopak itu dari damage, kerusakan. Stamen ya, male part of the flower consisting of anther and filament. Ini tadi ya, male part, jadi kelamin jantannya benang sari. Stamen itu benang sari. Pistil, female part of flower. Nah, ini yang kelamin betinanya. Itu namanya pistil. Nah, setelah terjadi penyerbukan tadi ya, serbuk sari jatuh ke kepala putih. Nah, putih kan punya stigma kan? Pistil ini punya stigma. Ya, pistil itu punya stigma atau kepala putihnya itu nanti dia kalau misalnya ada serbuk sari yang jatuh ke kepala putih, nah nanti menghasilkan buah. Terjadi penyerbukan, akhirnya menjadi buah. Nah, fruit, sekarang kita bahas buahnya tadi, hasil penyerbukannya tadi. The fruit is the ripened ovary of the flower. It usually encloses the seed and protect them while they are developing. Nah, nih buah itu hasil pertumbuhannya dari bunga. Bunga tadi penyerbukan jadi buah. Nah, biasanya buah itu di dalamnya itu ada bijinya. Nah, dan melindungi bijinya tadi itu sampai mereka bisa tumbuh. Jadi buah itu biasanya kan ada bijinya. Ada buah yang bijinya cuma 1, misalnya mangga, apukat. Nah, itu kan bijinya 1. Ada juga buah itu yang bijinya banyak, kayak jambu biji, terus semangka, melon. Nah, itu kan bijinya banyak. Nah, itu ada buah yang bijinya 1, ada juga yang buah bijinya banyak. Nah, itu biji itu nanti yang bisa menjadi tumbuhan baru. Kalau sudah dia kondisinya sesuai, dia akan tumbuh. The fruit is usually fresh
and sweet smelling. Nah, buah itu biasanya segar dan baunya itu harum atau kayak manis gitu ya. Baunya itu harum, sweet smelling. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan materinya bisa mudah dipahami. Oke, sekian. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.